Inilah rahasia besar di balik salat subuh yang banyak orang abaikan. Salat subuh memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ia menjadi salah satu tolok ukur keimanan seseorang. Tidak semua orang mampu bangun pagi dan menunaikannya dengan konsisten. Karena itu, salat subuh menjadi pembeda antara orang yang benar-benar beriman dan orang yang masih berpura-pura dalam keimanannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada kedua salat itu, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Waktu salat subuh tergolong pendek, hanya sekitar 1 jam sebelum matahari terbit. Saat itu, kebanyakan orang masih terlelap atau sulit bangun karena rasa kantuk. Namun justru disitulah nilai pengorbanannya. Mereka yang mampu bangkit dari tidur untuk beribadah adalah hamba-hamba yang sangat dicintai Allah. Keistimewaan lain dari salat subuh tergambar dalam inilah 5 cara sederhana masuk surga yang diajarkan Rasulullah, tapi sering kita sepelekan. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. 1. Jaga salat 5 waktu. 2. Selalu ingat Allah. Jangan sibuk sama dunia sampai lupa Sang Pencipta. 3. Rajin bersedekah. Harta kita bukan milik kita sepenuhnya, ada hak orang lain di dalamnya. 4. Memaafkan orang lain. Sebesar apapun salahnya, balasan memaafkan itu luar biasa di sisi Allah. 5. Tahan amarah. Jangan biarkan emosi menguasai hati, karena amarah adalah pintu setan. Inilah 5 cara sederhana masuk surga yang diajarkan Rasulullah, tapi sering kita sepelekan. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. 1. Jaga salat 5 waktu. 2. Selalu ingat Allah. Jangan sibuk sama dunia sampai lupa Sang Pencipta. 3. Rajin bersedekah. Harta kita bukan milik kita sepenuhnya, ada hak orang lain di dalamnya. 4. Memaafkan orang lain. Sebesar apapun salahnya. Inilah 4 tanda orang yang akan celaka di akhirat. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Adapun 4 tanda orang yang celaka di akhirat yaitu 1. Lupa dengan dosa-dosa masa lalu, padahal dosa itu bisa menyeret kita ke neraka. 2. Dalam urusan agama, hanya melihat yang lebih rendah, tanpa ada niat memperbaiki diri. 3. Selalu iri dengan dunia orang lain, seolah dunia ini segalanya. 4. Membanggakan kebaikan masa lalu, padahal belum tentu amal itu diterima oleh Allah. Semoga kita semua terhindar dari tanda-tanda. Inilah 8 larangan Rasulullah SAW yang sering dilanggar tanpa kita sadari. Pertama, melaksanakan sholat dalam keadaan menahan buang air, hadis riwayat Muslim. Kedua, seringkali berbuat kebaikan, tapi dengan bernazar, hadis riwayat Muslim. Ketiga, berbuat gibah atau membicarakan aib keburukan orang lain, hadis riwayat Muslim. Keempat, mencela makanan yang sudah disajikan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, memasuki masjid dalam kondisi tubuh berbau tidak sedap, hadis riwayat Bukhari. Keenam, merampas atau mengambil hak orang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, berlebihan dalam makan dan minum, Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dan kedelapan, yang paling sering dilanggar yaitu mencabut uban dari rambut, sebagaimana penjelasannya dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sadarkah kamu, banyak manusia tanpa sadar sudah meniru sifat-sifat setan. Inilah beberapa sifat setan yang sering ditiru oleh manusia. 1. Suka menghasut. Dengan mudahnya, mereka memecah belah, menyebarkan fitnah, dan merusak hubungan. 2. Ujub, merasa dirinya paling hebat. 3. Sombong, meremehkan orang lain seolah-olah dunia ini milik mereka. Takabur, menolak kebenaran meskipun sudah jelas terlihat. 5. Hasad atau dengki, tidak rela melihat orang lain bahagia atau sukses. 6. Penggoda, membujuk dan menggiring orang lain menuju keburukan. 7. Ingkar janji, semoga kita semua terhindar dari sifat tersebut. Amin. Inilah tanda jika hatimu telah terkunci. Kenali 7 tanda ini biar kamu tidak menyesal di akhirat nanti. Pertama, kamu mulai meremehkan ibadah, bahkan salat terasa tak penting lagi. Kedua, merasa nyaman melakukan dosa, seakan-akan tidak ada yang melihat. Ketiga, hati selalu menjauh dari Al-Quran, bahkan untuk sekadar membacanya pun enggan. Keempat, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kelima, suka berprasangka buruk kepada orang lain. Keenam, tak ada niat belajar agama, seolah-olah hidup di dunia ini hanya sementara tanpa tanggung jawab. Ketujuh, tak pernah memikirkan azab kubur atau kehidupan setelah kematian.
Inilah keajaiban membaca surah Al-Insyirah. Surah ini berisi janji Allah tentang kelapangan setelah kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dibaca saat sedih, Allah bagi ketenangan. Dibaca saat sempit, Allah bukakan jalan keluar. Dibaca rutin, hati akan lapang dan kuat menghadapi ujian. Masya Allah. Jadikan surah Al-Insyirah sebagai bacaan harianmu, karena setiap kesedihan pasti ada kemudahan yang Allah siapkan. Inilah doa yang bikin surga dan neraka ikut mendoakan kamu. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Kalau kamu baca doa ini, bukan hanya malaikat yang mendoakan, bahkan surga dan neraka pun ikut memohon untukmu. Ucapkan doa ini sebanyak 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Wa a'udzubika minan nar. Jika kamu membaca doa ini, surga akan berdoa, Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga, dan neraka pun memohon, Ya Allah, lindungilah dia dari siksa api neraka. Pernah merasa cemas tanpa sebab, atau tiba-tiba sulit menikmati ibadah? Mungkin ini tanda yang sering kita abaikan. Iman seseorang memang bisa naik dan turun, tapi tahukah kamu, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa iman kita sedang melemah? Pertama, malas beribadah. Kedua, salat terasa tanpa khusyuk. Ketiga, wajah tampak murung dan kurang bercahaya. Keempat, sering merasa gelisah dan cemas tanpa alasan jelas. Kelima, pikiran terasa lemah dan berat. Keenam, mudah tersinggung dan marah. Ketujuh, menjauh dari lingkungan yang religius. Kedelapan, pandangan sering kosong atau melamun tanpa arah. Kesembilan, kehilangan semangat dalam berbuat kebaikan. Dan terakhir, mudah putus asa dan sering mengeluh.